Kalau aku diam, makhluk itu pasti akan memangsanya. Rupanya makhluk yang memangsa Dwi adalah milik kakek Udin. Nah, beliau ini kurang lebih memelihara 5 makhluk. Karena nggak diberi makan, makhluk itu akan memangsa siapa saja yang lemah. Sosok makhluk itu adalah siluman anjing yang biasa dikenal dengan nama Bahutai. Di sana sudah disiapkan kursi hias semacam singgasana yang diduduki oleh Om Ridu. Di sana Dwi langsung duduk sungkem di hadapan Om Ridu. Cucuku, malam ini aku pasti menolongmu. Kalau tidak bisa, bagaimana nasibmu? Aku sedih melihat tubuhmu. Sudah berapa kali kamu berobat ke orang pintar? Kenapa masih ada teluh yang dikirim orang ke kamu? Apa kamu ada pacar? Apa pacarmu lebih dari 1? Kembali lagi bersama gua Ibad di Mirror Misteri Horor. Jadi di sini gue bakal ngelanjutin cerita part 1-nya Ritual Badewa. Jadi di part 2-nya ini bakal lebih seru. Buat kalian yang belum nonton part 1-nya, bisa kalian cek video kita sebelumnya. Jangan lupa juga buat di like, di komen, dan juga di subscribe. Dan jangan lupa juga nih, follow Instagram kita. Ada di sini ya. Follow juga IG gua di sini. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Mau tahu gimana kelanjutan ceritanya? Ikutin terus. Dwi diberikan sebuah pantangan. Dia tidak boleh pergi ke tempat orang yang baru meninggal selama 1 bulan. Dan Dwi diwajibkan untuk sholat 5 waktu dan membaca doa terus menerus. Jadi setelah dilakukan pembersihan oleh orang pintar ini, orang pintar itu pun bertanya kepada Dwi. Dwi, apa yang kamu rasakan? Aku merasa lebih baik, Pak. Penglihatanku kembali normal. Dwi masih berada di rumah Pak Men. Jadi Pak Men ini orang pinter yang tadi ngobatin Dwi. Nah, setelah kejadian teror tersebut, Dwi malah bisa melihat makhluk-makhluk yang mengerikan. Di mana di luar jendela, Dwi melihat sosok kuyang dengan gigi panjang dan tajam, serta rambutnya yang panjang terurai sampai bawah. Waktu di plafon, Dwi melihat ada makhluk merangkak dengan rambut yang panjang. Bagian wajahnya hancur dan lidahnya menjuntai sampai ke bawah. Matanya pun melotot dan hampir keluar. Syukurnya Dwi sudah tak lagi melihat makhluk-makhluk tersebut. Akan tetapi, kesembuhan Dwi hanya bertahan 2 bulan. Memasuki bulan April, kejadian itu terulang kembali. Hari itu Jumat sore, Dwi pergi ke kamar mandi, tapi dia tidak merasakan ada hal-hal yang aneh. Dan akan tetapi, hawa di sekitarnya tiba-tiba berubah, seakan-akan ada sesuatu yang ganjil. Suara gemericik air pun terdengar. Dwi masih melanjutkan mandinya. Akan tetapi, tubuhnya tiba-tiba kaku. Dia tidak bisa bergerak. Bahkan, dia mencoba teriak, namun tidak ada yang mendengarnya. Tolong! Tolong! Beruntung sang adik mendengar.
Adiknya mencoba mendobrak pintu, namun gak berhasil. Ia lalu memanggil ibunya. Nah, sang ibu pun memanggil para tetangga. Sesaat pintu itu bisa dibuka, ternyata Dwi sudah terlihat sangat lemas dan akhirnya Dwi pun pingsan. Nek Rati datang dengan tergesa-gesa. Lagi dan lagi, Nek Rati berusaha untuk menyembuhkan Dwi. Setelah kejadian itu, Nek Rati langsung membawa Dwi untuk pulang ke kampung halamannya. Beliau berencana untuk membawa Dwi ke rumah Pak Joko, salah satu orang pintar di kampungnya Dwi. Mereka ke sana menggunakan perahu kecil. Nah, tapi pas nyampe di sana, Dwi malah ceria-ceria aja dan nafsu makannya pun bertambah. Malam harinya Dwi dibawa ke rumah Pak Joko. Sesampainya di sana, rupanya sedang ada 3 acara persembahan. Ada 3 macam ayam kampung. Yang satu berbulu putih, yang satu berbulu hitam, yang satunya lagi berbulu belang. Ada ikan gabus serta 2 kain bahala. Yang satu warnanya campur dan yang satu harus berwarna kuning. Ketiga ayam dengan bulu berbeda itu diletakkan di suatu wadah yang dirajut dengan bambu, di mana di dalamnya ada macam-macam kue dengan 4 warna. Ada yang warna kuning, merah, hitam, dan putih. Tak lupa juga ada darah ayam diletakkan di setiap tempat. Di sana Dwi langsung dimandikan, akan tetapi tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Padahal suasana sebelumnya cukup cerah. Ini tandanya orang yang ngirim makhluk itu mau mengganggu ritual Dwi. Dan ternyata benar saja ada sesuatu yang diletakkan di depan rumah Pak Joko. Yaitu semacam minyak. Aku minta ayam dengan warna yang berbeda. Dwi dimandikan dan ayam-ayam itu sebagai persembahan untuk makhluk yang mengganggu Dwi agar tidak lagi berulah. Kita akan menggantikan tubuh Dwi dengan ketiga ayam itu supaya semua proses berjalan lancar. Pak Joko meminta Dwi buat tinggal di kampungnya karena posisi Dwi ini sedang diincar. Nah, mereka punya persepsi nih, kalau Dwi itu sedang diincar oleh tunangannya sendiri yang bernama Bagas. Karena emang beberapa kali Dwi dan Bagas ini sering berantem dan diakhiri dengan teror yang dialami oleh Dwi. Dwi udah minta nih sama Bagas buat udahin hubungan, tapi Bagasnya malah nggak mau. Gak berasa hujan pun udah mulai reda, tapi hawa dingin masih menusuk. Dan mau nggak mau, Dwi harus tetap dimandikan. Tidak bisa ditunda lagi. Dwi harus dimandikan malam ini. Dwi menggigil menahan rasa dingin. Dwi dimandikan di tempat terbuka tanpa atap. Kain bahala diselimutkan dalam tubuhnya. Lantas, ia disiram dengan air bunga. Selepas acara pemandian, mereka memutuskan untuk langsung pulang ke rumah Nek Rati. Nah, di sana Dwi dan sang ibu langsung tidur. Dwi pun berkata, "Bu, Dwi lapar." Langsung aja tuh sang ibu dan Dwi menuju meja makan. Di sana Dwi makan dengan lahapnya. Nah, singkat cerita, di keesokan harinya mereka memutuskan untuk pulang ke desa tempat tinggalnya. Di sana Dwi terlihat normal-normal saja dan sudah sehat. Akan tetapi, itu semua sementara. Teror masih terus berlanjut. Bagi kalian yang punya pengalaman horor, bisa kirim ke email podcast horor atau DM ke IG podcast horor. Mei 2021. Singkat cerita, setelah lebaran ternyata ada acara pernikahan di kampung halaman Nek Rati.
yaitu pernikahan adik bungsu Pak Santo. Sebut saja namanya Henry. Karena masih satu kampung, Dwi pun berniat untuk bantu-bantu. Nah, selama di sana, Dwi tidak merasa ada yang janggal sama sekali. Semua berjalan normal sampai malam minggu tiba. Nek Rati mengadakan acara basarah karena memang leluhurnya ini beragama Hindu. Selesai acara, Dwi dan sepupunya lanjut mencuci piring. Nah, setelah itu ia masuk ke dalam rumah. Dari dalam rumah, ia masih asik melihat orang berjoget mengikuti alunan musik. Sampai tak terasa malam pun semakin larut. Dwi hendak tidur, akan tetapi tangannya terasa sakit. "Bu, tanganku sakit." Langsung aja tuh sang ibu mengoleskan minyak ke tangannya Dwi sambil diurut-urut. Nah, sebenarnya tuh Dwi udah ngantuk banget, cuman karena tangannya sakit dia nggak bisa tidur. Sampai Nek Rati tiba. Nek Rati ini gantian lah sama ibunya, jadi Nek Rati yang ngurut si Dwi. Dan akhirnya Dwi pun bisa tertidur. Pagi harinya Dwi pun bangun, dia bersiap mandi, tapi sakit di tangannya masih sangat terasa. Saat dilihat ada bekas membiru seperti gigitan kecil di tangannya. Ia lantas mempercepat mandinya. Selesai mandi, Dwi pun menanyakan ke Nek Rati apa yang dia alami di tangannya. Lantas Nek Rati pun berkata, "Cuk, kita ke rumah Om Ridu ya." Jadi Om Ridu ini adalah orang yang ngerti lah tentang hal-hal mistis. Makanya si Dwi pun akhirnya ngangguk-ngangguk aja. Sesampainya di rumah Om Ridu, Nek Rati pun menceritakan dari awal kejadian kenapa Dwi bisa menjadi seperti ini. Om Ridu pun berkata, "Duduklah nak, biar bisa kuurut." Om Ridu pun langsung melihat ke arah tangan Dwi yang membiru. Lantas Nek Rati pun berkata, "Kalau aku diam, makhluk itu pasti akan memangsanya." Rupanya makhluk yang memangsa Dwi adalah milik kakek Udin. Nah, beliau ini kurang lebih memelihara 5 makhluk. Karena nggak diberi makan, makhluk itu akan memangsa siapa saja yang lemah. Sosok makhluk itu adalah siluman anjing yang biasa dikenal dengan nama Bahutai. Om Ridu mengambil air putih. Sejenak ia terdiam. Ternyata masih ada makhluk yang bersemayam di tubuh Dwi. Dan dikeluarkannya pun harus menggunakan ritual. Singkat cerita, malam Rabu pun tiba. Segala sesuatu sudah disiapkan seperti seserahan, berbagai macam anyaman dari bambu, terus juga ada daun kelapa yang sudah dijejer rapi. Ritual adat Badewa langsung dilaksanakan. Om Ridu membaca mantra dan diam sejenak. Tak lama ia menghentakkan kaki, pertanda kalau salah satu leluhur Dayak masuk ke tubuhnya. "Oh cucuku, ini aku sudah datang, minta untukku air tua." Sebelum minum, Om Ridu pun minta untuk disenandungkan oleh beberapa orang pengurus acara. Nah, akhirnya Om Ridu ini minum. Dan Om Ridu tuh sambil mendengarkan alunan dari Nek Rati. Dan akhirnya Dwi pun dipanggil keluar. Di sana sudah disiapkan kursi hias semacam singgasana yang diduduki oleh Om Ridu. Di sana Dwi langsung duduk sungkem di hadapan Om Ridu. "Cucuku, malam ini aku pasti menolongmu. Kalau tidak bisa, bagaimana nasibmu? Aku sedih melihat tubuhmu. Sudah berapa kali kamu berobat ke orang pintar? Kenapa masih ada teluh yang dikirim orang ke kamu? Apa kamu ada pacar? Apa pacarmu lebih dari satu?" Om Ridu mengambil tembakau, lalu memakan tembakau rokok zaman dulu. Dan akhirnya Dwi pun disuruh duduk.
Tak lama sifat Om Ridu berubah. Ia merangkak seperti buaya. Dicarinya lah telur ayam 14 biji dan dilahapnya mentah-mentah. Sesaat setelahnya, Om Ridu malah berubah menjadi seekor kera. Ia makan 2 ikat pisang. Bahkan, ia sampai naik ke atas plafon. Setelahnya, Dwi pun akhirnya ditabur beras kuning dan ditampung tawar. Dan ritual-ritual lain masih terus berlanjut hingga larut malam acara pun akhirnya selesai. Ada Dwi, Nek Rati, ibunya Dwi, dan Om Ridu, mereka saling mengobrol. Kalian diganggu sama tetangga sendiri. Kalau aku ke desa kalian, aku tahu siapa pelakunya. Dia baru saja mengkaji ilmu hitam palasi, ujar Om Ridu. Dwi pun cuman bisa terdiam dan sang ibu pun juga heran gitu kan. Kok bisa ada yang iri dan dengki nih sama dia. Padahal mereka pun juga gak ngerasa berbuat yang aneh-aneh ataupun yang gimana-gimana gitu. Di sini Om Ridu gak ngasih tahu nih siapa pelakunya. Karena yang dikhawatirkan akan menjadi dendam. Rupanya memang benar. Di depan rumah Dwi ada minyak yang diletakkan di sebuah kanvas. Dan untuk membersihkan itu harus diadakan ritual badewa di rumahnya. Ritual badewa sendiri dilakukan Om Ridu dengan tujuan yang sama, yaitu memasukkan roh leluhur ke tubuhnya. Setelah semua dilaksanakan, Dwi pun tidak lagi merasakan adanya gangguan. Dwi pun dibekali minyak adat, tujuannya agar menghindari dari teluh-teluh yang akan dikirim. Terkadang tempat minyak adat itu masih suka berbunyi tatkala kalau masih ada orang yang berniat jahat kepada keluarganya Dwi. Sampai saat ini masih menjadi misteri. Sebenarnya siapa sih yang ngirim ini ke Dwi? Kasian banget loh, Dwi itu berbulan-bulan ngalamin ini. Tapi untungnya keluarganya Dwi dan Dwi pun selamat. Itu dia guys, sebuah cerita dari Mbak Dwi. Percaya nggak percaya, tapi hal tersebut memang benar adanya. Apalagi orang-orang yang tinggal di pedalaman, yang hal mistisnya masih sangat kental. Ambil hikmah dari kejadian ini, karena banyak banget pelajaran nih yang bisa kita ambil. Untuk salah satu contohnya, jangan membuang sesuatu di daerah orang. Karena kita nggak tahu di daerah itu ada apa aja gitu kan. Dan kita juga jangan membuat sompral di daerah orang. Dan juga kita jangan sampai terlena oleh orang-orang terdekat kita. Karena kita tidak tahu apa isi hati mereka. Jangan lupa like video ini, di komen, dan juga jangan lupa untuk di subscribe. Dan jangan lupa nyalain ya lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Follow juga Instagram kita di Poror Podcast Horor, dan juga jangan lupa follow Instagram gua, ada di sini ya. Gitu aja untuk kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you and bye bye. Ada acara nikahan di rumah Nek Yati. Nerati, kok Yati? Yati mah tukang nasi uduk di rumah gua. Bah menjadi seekor kera. Ia makan 2 ikat pisang.
Bahkan ia sampai naik ke plafon. Sampai saat ini masih belum ketahuan siapa sih pelakunya. Nah, gue lupa. Lupa lagi gue. Oke.